Let's go. Kita pick up tamunya, penumpang taksi kobul, tamu RDAY. Di kiri ada apa itu? Ihi. Bentley bos, senggol dong. Yuk, jemput dulu ya. Sri Kitty, awas Sri Kitty. Let's go. Sip. Pagi enak, nggak pernah delay bu pesawatnya. Kalau pagi nggak pernah delay pesawatnya, on time terus. Cuma di tadi 10 menit Apa? Sebenarnya pemberangkatan 6.45 percepat. Oh dipercepat? Iya. Oh. Ada tuh saya punya yang tadi. Iya. Percepat 10 menit. Oh bagus lah. Jadi perjalanan kita kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? Kurang lebih bisa kurang sih nggak mungkin ya, lebih iya sih. Udah jam segini soalnya. Mau udah jam kerja, tadi aja saya perginya ampun. Di Bogor kotanya macet. Hujan sini mas. Hah? Hujan. Alhamdulillah bu. Bogor pun juga Gitu. semalam hujan. Elektronik atau kartu paket. Silakan tempel kartu uang elektronik Anda. Kalau kita di Palu mah panas. Oh lagi panas bu? Iya. Tapi ada hujan dong? Ada juga. Tapi jarang. Jarang. Ngomong-ngomong sudah berapa kali ke RDAY bu? Barusan ini sampai Batanya terus. Apa? Baru? Oh baru pertama nih? Iya. Oh So iya. itu sampai Batanya terus ini. Belum lah anak-anak baru. Tenang aja bu. Man pokoknya bu. Sebenarnya selama saya ikuti ini, Oh iya. tapi ya belum ada dana mas. Apa? Belum ada dana. Oh. Saya nonton di YouTube, Nyimak terus. nyimak terus. Saya bilang pas-pas juga ini libur kerja kan, Oh. dan besok tanggal merah. Iya. Nah, jadi 2 hari, Jumat Sabtu. Long weekend. Nah, jadi saya bilang temani mama, apa takut saya? Mau setakut bu, tenang Baru aja. pertama mas. Ya kan dijemput sampai bandara. Iya, sama turunnya dari sana lebih jauh pak jalan. Dari mana? Dari Pesawat? tadi, iya, lebih jauh. Ibu baru terminal 1, belum terminal 3 bu. Lebih jauh lagi jalannya bu. Iya. Ampun bu. Sama juga waktu orang pergi umroh itu becak. Jadi ibu sudah nyimak dari kapan? Dari mulai bulan Agustus ini mas. Tahun lalu? 2024, iya. Oh. Pertama saya bilang ketawa saya. Bu emang Palu ngomongnya iya juga bu? Iya. Oh. Bugis nggak? Beda ya? Bugis. Oh. Bugis sebelah lah. Iya. Pertama saya ikuti mas. Hmm. Ketawa saya bilang ilmu apa ini? Ilmu nyeleneh. Haji Embe. Haji Embe. Haji habis sakit. Iya bu. Saya lihat ini dirubah lagi Ya pengaturannya sekarang lalu mas yang testimoni. iya. Iya bu. Saya ikut itu. Soalnya kan kalau setiap hari kan ada terus tamunya kan. Iya. Kesian kalau nggak ada ini, nggak ada kegiatan. Saya juga Mbak Putri dia bilang bisa itu. Alhamdulillah. Oh udah dibalas. Iya, alhamdulillah. Saya ikutin terus, saya bilang ya pasti saya dapat uang, pasti saya berangkat. Jadi berapa tiket dari Palu bu? 1.3. Sekali terbang? Iya. Oh berdua 2,6 sekali jalan. Iya. Belum yang lain-lainnya, tetek bengek dan sebagainya. Alhamdulillah kita sampai di sini.
Dari rumah, dari bandara ke rumah jauh, Bu? Dekat? 20 menit. Hah? 20 menit. Oh dekat. Iya. BTN saya mas. Kalau nggak jauh bandaranya mas. Oh Kalau sini kan jauh ke kota. Palu nggak. iya. Kalau sama saja dalam kota ya. Palu kecil. Kecil bandaranya. Palu itu kampungnya si ini ya, Zidane ya? Iya. Oh. Palu yang habis gempa. Ya. Tapi ada tuh di. Iya masih ada tamu dari si bapak. Oh ada tamu dari Sulawesi Tengah. Ada dari Palu. Kemarin bapak tuh habis privat ya. Datang berdua tuh dari Palu. Perempuan. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Jadi setelah ibu menyimak, memahami nih, Ya. baru ibu mulai praktek. Ya, praktik yang masih kecil-kecil masih mengobati sakit gigi apa semua itu Ya. dulu kan. Nah kalau untuk ibadah ekstrim bangun jam 00, nah ibu Baru satu kali mas saya hamak. Paginya saya kamu pingsan. kenapa ibu baru satu kali dari bulan Agustus tahu RDAY? Kenapa nggak ibu Baru praktekin satu terus kali, bu? Mas. 2 kali. Bangun jam 00? Iya. Waduh. 2 kali. Tapi itu nanti saya praktekkan itu nanti bangun 00 itu mulai nanti bulan puasa bulan Januari. Kemarin? Praktek iya. Mulai dari bulan Agustus saya masih menyimak terus mas. Oh, Masih belum belajar terus. Mulai rutinnya Iya. itu kapan ibu? Nanti mulai bulan Januari itu Baru mulai rutin. rutin. Oh oke. Terus itu YouTube. Awalnya nyimak dulu Iya, nih. nyimak dulu. Nyimak. Jadi praktek dulu yang kecil-kecil mas. Ya. Itu dulu dipraktekkan. Baru ibu mulai yakin. Baru yakin. Di bulan Januari baru mulai rutin. Iya. Oke. Nah, gimana setelah ibu praktekin? Ya, alhamdulillah kalau yang kecil-kecil sudah ada mas. Ya. Sudah nampak. Iya, sudah. Ini yang sembahyang taubat. Sholat tobat. Ya sholat taubat. Hmm. Baru mulai malam Senin, hari Senin itu. Kemarin. Iya. Hmm. Soalnya saya nggak tahu susunannya. Oh. Nanti saya buka di YouTube, saya ketik anunya itu apa namanya yang sifat 18. Ya. Nah, saya tulis. Nah, pas ada Mas Regi punya status. Ya. Nah, sudah saya Screenshot. Iya. Oh. Sholat malam ini. Tapi belum saya anukan itu yang 5 yang sifat yang Oh, yang penambahannya lagi sifat dominan itu 5 yang bisa paling. dilaksanakan itu kalau habis sholat zuhur boleh. Boleh Bu, boleh dicicil. Boleh dicicil itu. Iya, yang 5 itu. Boleh. Ya. Biasa mulai dari subuh kan. Nah, Subuh misalnya 10. Sholat duha 10 boleh. ya 10 kali salam. Iya. Ya, Nah, habis zuhur Ya. sampai bisa maghrib asar. lagi habis asar. Nah, habis maghrib kan kerjain Maghrib kan sholat ya, maghrib. 18 Bu. Iya. Gitu. Baru habis isya lagi 10. Habis isya boleh. Boleh. Oh, iya. Gitu. Itu saya mau tanya. Ke Bogor. Jadi apa namanya yang si 68 kali salam ini intinya dikerjain dalam waktu 24 jam. Waktunya setelah jam 6 ya Ya. sampai waktu malam Oh, gitu. tadi ini alhamdulillah seumur apa 13. Oh, Sebut alhamdulillah. oh iya. Lama di pesawat tadi. 13 kali Baru 1000. 13 kali nih. 13.000 berarti. Udah 13 kali yang 9. Ya kan? Iya. 1000 kurang 1 kan? Oh, ibu dapat 13 tuh. Iya, 13 sampai sini tadi. Oh iya. Berarti nanti datang baru dikasih Ya. Putri itu. Ya, nanti sore lah Bu. Oh, sore. Siang atau sore lah nanti dikabarin. Ada penginapan sana, Mas. Ada Bu, ada Bu. Baru Baijab sama anak yatim. Iya. Nanti sore boleh. Sore juga. Ijab itu abis zuhur Bu. Oh, habis zuhur. Kurang lebih jam 1 nanti. Oh. Ini kita kepagian nyampe sana nih. Ya. Nyampe RDAY kepagian kita. Oh iya, berarti istirahat minggu ya. Ya. Itu Mas Kasta
Ibu rencana mau berapa malam nginap? Malam minggu pulang pesawat malam. Oh sudah ada. Belum juga. belum beli Apa, dia tiket? kerja hari Senin. Oh, Nanti hari Sabtu. Apa tadi turun lagi? apa Pas tuh? hari ini pesawat 1-2. Oh Dari iya. sana, iya. Oh, Jadi saya bilang biar nanti hari Sabtu dipesan. tapi kan ini long weekend Bu, takutnya penuh. Enggak masuk. Tadi Udah Hama kepala, tidak penuh. Oh dari Palu kurang kali ya? Hama. Kosong. Dari Palu Iya. penumpangnya kurang kali ya? Ke sana juga kurang. Lagi pula duit orang udah pada habis Bu. Lo habis pulang anu sombong kan? Habis lebaran ya nggak mungkin Lebaran. pergi-pergi lagi kan? Iya. Kalau waktu liburan jangan coba-coba. Iya. Jadi setelah Ibu menyimak, mulai paham, di bulan Januari Ibu mulai rutin praktekin. Semakin hari semakin meyakini, semakin mantap, baru paksain datang. Ah, memang udah cocok Bu langkahnya Bu. Jadi saya bilang, Langkah "Ini yang sangat nanti tepat. saya mau laksanakan, saya minta dulu sabdanya dari haji Oh, pulang dari sini." kalau Pak Haji mah sifatnya nggak perlu. Pak Haji sabdain saya ya, nggak usah begitu Bu. Ya. Dibilang apa saya? Jadi intinya nanti Pak Haji kan bakal nyuruh apapun gitu ya. Dikerjakan. Bos kerjain ya. Udah lakukan dulu. Gak usah kita bahasanya Minta-minta apa Pak itu, Haji sabdain saya gitu. Ada saya ikuti begitu. Karena tanpa kita minta, kalau Pak Hajinya happy, Pak Hajinya takjub, bahagia, senang, karena kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan, itu keucap sendiri Bu gitu. Sekarang kita minta sabdain tapi kita nggak kerjain. Iya. Percuma. Yang paling benar kita kerjain dulu aja udah gitu. Nah, Nanti ini kan yang paling anu Mas apa? apa Kan anak saya ikut anu apa tuh. ujian sertifikasi Mhm. yang laki-laki. Mm-mm. Pas dia bilang mama tidak bisa cair saya, Oh. cukup nilaiku Mm. kurang 2. Jadi saya bilang, nah insya Allah berdoa saja nah. Pokoknya pakai celana tabale, Ah, pas gantung tabale, ya dan ada pas fotonya di kan dia mengajar di Luwu. ya Ada pas fotonya di situ, pokoknya saya colek-colek tiap hari di sholat saya, colek tiap hari sholat. 3 hari dari situ Mas, ya dia bilang begini, mama, sudah anu saya, lolos bisa. terima. Iya, belum terima tapi sudah bisa menerima, sudah lolos, sudah cukup nilainya, dan Oh. tambah nilainya 2. Ya 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 Saya bilang itu, nah alhamdulillah. Ucapkan begitu saja nah. ya. Nah, begini temannya, Pak Heldi. Kenapa bisa dia bilang? Ya tahu. Dia bilang kali orang di sana salah anu, dia bilang langsung tambah nilaiku. Nah Kan yang gitu yang masih kecil-kecil begitu mas. ya ya artinya kan apapun kita mintanya sama Allah Bu ya. Memang wasilahnya, medianya, caranya agak nyeleneh, tapi kan yang penting manjur. Yang penting kita yakin kan. Yakin udah jelas harus. Percuma kalau nggak yakin. Jadi mas mau tanya macam bangun 00 itu yang susunannya itu bagaimana ya? Rangkaiannya. Pertamanya. Oh, jadi Bu, kan saya udah sering sekali tuh bikin di YouTube tuh, Iya. sampai dalam. Lalu saya anu, tak hapus masa simpan mas punya baru-baru. Hah? Saya simpan kenapa bisa terhapus? Hapus? Iya yang mas jelaskan itu, Iya. yang susunannya semua itu pertama bangun itu pokoknya ucap syukur dulu. Ya. Nama saya simpan, pas saya buka ada. Masa? Ya dia salah ketik barangkali, bagaimana salah hapus, saya salah hapus. Ini Bu, saya kirimin aja di Iya, kirim ke YouTube. saya. Nanti Ibu. Kirim ke aku saja mas. Ya, maksudnya saya kirim di WA. Iya. Ini kan video nih Biar lengkap. Nanti Ibu Supaya saya bisa tonton. pelajari. Iya, Ibu simak. Ini lengkap ini. Itu Bu. saya simpan itu supaya saya mau pelajari. Ya. Jangan nanti saya tak salah ikuti ya susunannya. Oh, Iya. yang dari pertama betul-betul itu Iya. susunannya saya mau kerjakan. Intinya kan bangun nih jam 00 nih. Iya. Selagi Ibu masih di atas kasur, ucap syukur dulu. Iya. Sudah itu. Berdoa dulu, berdoa bangun tidur. Oh iya. Ya kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baru kita
bersyukur dulu sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih sampai detik ini saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang. Itu jam malam susah Ya. laksanakan itu Mas. Ibu masih ada suami nggak? Sudah ada, Masih? tiada. Oh tiada. Nah kalau masih ada kan disebut pernikahan dan Anak saja. pernikahan dan jodoh yang panjang. Nah karena sudah tidak ada ya, jadi yang disebut, yang diucap itu adalah umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang. Kalau anak-anak sebut bagaimana? Anak-anak jadi yang anak yang soleh soleha, berguna, berbakti, bermanfaat untuk agama gitu kan. Dah selesai ucap syukur, senyum. Senyum 41. Sekali senyum 20 detik betul ya. Beres senyum mandi. Pandang 9 Mandi lembar. pandan 9 lembar. Biar ditaruh di bak itu Mas. Ya, Kalau cukup. saya ada bak di rumah. Sampai berhari-hari, kalau sudah mau layu baru diganti. Itu saya sobat tanam sekarang. Ya, sebelum mandi, Ibu seperti biasa doa mau masuk kamar mandi, baru berdoa minta sama Allah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti biasa ya. Iya. Yakin seyakin-yakinnya melalui wasilah mandi pandan ini semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya ya, juga energi negatif, sifat buruk yang ada di tubuh badan saya keluar atas kemauan sendirinya. Ada dia nih Pak. Ada di YouTube tuh saya buat gitu kan. Jadi kita ucapin tuh Bu, sebut keluar atas kemauan sendiri ya, melalui wasilah mandi pandan ini. Jika ada penyakit yang ada di badan saya, Allah tukar dengan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Pokoknya kita Iya, baru atas minta keluar atas gitu. kemauannya sendiri. ya baru kita mandi dengan hati gembira Keramas, sambil ngucap-ngucap sehat pakai sehat. keramas semua itu, Ya, sehat 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 gitu. Udah beres mandi, baru sholat tahajud. Belum itu Mas. Ada Mas jelaskan kita apa namanya? Iya, apa? Yang Tobat. Tobat. Ada, telanjang itu. ada Bu. Iya, itu dulu. Jadi tobat telanjang itu cukup dilakukan 1 kali Iya. aja. Ibu udah belum? Belum. Kalau Ah. belum saya ikuti Mas. Oh, Saya udah sama tanya susunannya. iya. Sampai saat ada kayak saya nekat. Pokoknya saya harus berangkat. Nah, Di mana tuh? Walaupun masih kecil-kecil ya Mas. Kalau Yang apa, cuma Bu? Privat 2 juta dulu Mas. proses pelan-pelan santai aja. Iya. Kan yang penting ketemu gurunya. Ya, itu saya mau yang penting saya privat 2 juta saja dulu Mas. Yang penting saya ketemu Pak Haji. Ya. Orang di jalan ke Bogor. Nah, jadi kalau pertobatan telanjang ini itu sifatnya cukup dilakukan sekali. Itu sampai pada telepon. Kalaupun kita pengen melakukan seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali nggak masalah. Pak Haji menyarankan cukup sekali di awal, gitu. Itu saya belum melaksanakan terus Mas. Sama-sama aku mau bikin begitu dulu. Iya, jadi Baru saya mau bertobatnya itu Bu, setelah kita mandi, kita masuk kamar, kita telanjang, lepas cincin, lepas kalung, gelang dan ada yang melekat. seperti ya, tadi kan. betul. Nah, baru kita apa? Istighfar dulu, Bu. Iya. Istighfar dulu. Oh, ada satu tulis itu lalu sepotong yang Mas Regian kan Di YouTube? Iya. Oh iya. Jadi kita istighfar dulu. Setelah kita istighfar, nah sambil kita berdoa mohon ampun gitu. Ada lagi YouTube nanti Ibu Iya, simak-simak kebetulan lagi saya ya. mau- Simak-simak lagi rangkaiannya. Saya bilang Mungkin Ibu bisa sambil bisa Kita YouTube dicatat. ya, itu. Iya. Sambil Ibu bisa catat gitu. Tapi mengajinya itu belum sampai 12 juz. Berapa, Mbak? Masih Ibu baru- sampai 5 saya. Sampai subuh, sampai Iya, matahari 5, terbit. iya, 5. Gak apa-apa Bu, itu udah luar Banyak. biasa. Ada sudah kayak
tips dan trik gimana caranya biar ibu kuat, nggak ngantuk gitu, nggak pegel, lancar. Jadi caranya sebelum ibu mengaji, ibu berdoa dulu, minta sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya ingin membaca Quran ya. Tolong bantu saya agar saya kuat, tidak mengantuk, tidak pegal, lancar, sehingga saya rajin khatam. Nah, berdoa dulu Bu, minta sama Allah ya. Nah, baru kita buka Qurannya sambil kita lembaran-lembarnya dibolak-balikin, dibuka sambil kita ngucap, Quran bantu saya ya. Nah, anggap aja nih Quran ini bisa ngomong gitu kan. Bantu saya ya, biar saya nggak ngantuk, biar saya kuat, biar saya nggak pegel, biar saya lancar, sehingga saya rajin khatam, nanti kuburan saya terang. Nah, sampai kita bolak-balikin Sebelum gitu kan. dibaca Mas. Ya, gitu. Barulah mulai. Jadi atas apa ucapan kita minta sama Allah. Terus kita ngucap nih, walaupun Quran itu benda mati Bu, sesungguhnya kita sedang ya, alam semesta ini akan mengikuti apa instruksi kita ya, akan mendukung gitu. Kalau ibu ngucapnya Quran bikin saya ngantuk, nah ngantuk nanti tuh. Quran bikin saya pegal, bikin nanti terjadi. Jadi baca. Ya, jadi nggak boleh kita ucapkan yang negatif, harus yang positif. Gitu. Nanti sambil ibu siapkan apa nih biasanya, entah air putih, teh, kopi dan sebagainya, atau ada cemilan, kacang, terserah sembarang gitu. Gak masalah. Kalau ibu pegel, berdiri dulu, istirahat, minum dulu. Jangan dipaksa duduk berjam-jam, nanti kram, Saya kesemutan. tidak ada begitu Mas. Jangan, nggak boleh. Gitu. Cari posisi yang nyaman, mau nyender, mau duduk di meja makan, mau duduk di sembarang itu. Ya, saya di rumah kan cuma saya berdua dengan anak, jadi masing-masing kamar, tidak ada gangguan. Ya. Nah, itu enak Bu. Jadi bisa fokus gitu ya. Ngajinya jangan pakai suara kencang. Juga di luar. enggak, maksudnya takut capek, cepet capek gitu. Energinya kan banyak kebuang. Terus juga jangan dalam hati. Bersuara pelan aja. Biasa Gitu. saja Mas ya. Ya. Nah, itu luar biasa Bu gitu. Syukur-syukur kalau ibu misalkan saya sambil ngaji, saya sambil rekam bikin video, cetek ya kan. Ibu upload di YouTube. Jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah misalkan ibu kasih judul baca Quran malam pertama ya, juz 1, juz 2, juz 3 kan, nanti kan memotivasi tuh. Masya Allah luar biasa ya, ini loh bukti saya baca Quran satu malam 5 juz ya, dari rangkaian dari jam 00 sampai matahari terbit 5 juz. Nanti pelan-pelan ibu naik tuh 6 juz, tahu-tahu 7, tahu-tahu 8, semakin lancar. Disambung terus Mas ya. Iya. Tidak usah diulang lagi dari pertama. Jangan. Tahu-tahu nanti ibu udah bisa 10 juz. Masya Allah, luar biasa, dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 4 bulan Selesai. saya bisa sampai 10 juz tiap malam, bertingkat, bertahap gitu, meningkat. Kan kalau 5 juz per malam berarti 6 hari hatam. Iya. 6 hari hatam dalam waktu sebulan ibu hatam 5 kali. Wih, luar biasa itu Bu. Jadi saya bilang saya belum melaksanakan apa belum saya tahu susunan sama. Ya, Jadi saya udah pulang dari sini ya. ya. Pasti bisa. Nanti ibu tonton tuh YouTube-nya, baru ibu catat. Ya. Lalu saya simpan untuk kenapa saya buka kemarin saya mau catat? Hilang. Saya bilang nanti kata
kita Tidak tahu. mungkin kita dulu langsung. Ya, apalagi nih awal-awal kaget nih kan. Iya. Apa ini? Kok begini? So itu saya awal sana tuh saya bilang, ilmu apa ini? Ada temanku dia bilang begini, Hmm. Wani, buka dulu di situ. Coba kata waktu libur sebelum apa bulan Juli lalu. Ya. Saya bilang, ilmu apa? Oh kirimkan saya ini, kamu suruh saya lakukan. Oh, temen awalnya kasih tahu. Iya, tapi dia Oh. baru kemarin saya ajak kemarin dia tak mau. Oh, kenapa? Tahu. Terus dia kacau dengan suaminya. Oh. Ya itu Bu, kalau Allah belum ridho ya susah. Nggak Saya akan bilang, bisa. berangkat kita, kau yang suka kasih tahu saya. Hmm. Dia bilang, tak mau saya ke sana. Emang gitu dia. Saya bilang, sudah, saya juga tidak bilang saya mau berangkat ini kan, saya tidak bilang. Oh. Saya aja begitu berangkat kita. Gitu. Iya, iya. Dia bilang, belum saya, belum. Gitu dia. Nah, sudah, tapi saya tidak bilang saya berangkat ini. Iya. Oh. Ini si kakak kerja apa kuliah? Kerja di steaming di Oh. fakultas, kerja di sini masih honor mas. Iya, iya, iya. Dosen atau Tidak. bagian ini ya? Bagian Administrasi? Bendahara, Oh, bendahara. bendahara mahasiswa lah. Iya, iya, iya. Saya 3. Anak. Iya. Yang pertama cewek, kedua cowok sudah PNS dan ditempatkan di Luwu. Oh. Ketiga ini. Belum ada yang kawin mas. Oh. Itu mau tanya apa syaratnya ini? Ya dihajatin, Bu. Iya, so itulah. Dihajatin. Yang pertama itu soal umur dengan cewek. Berapa? 30 lebih sudah mas. Oh. Dia masih honor juga. Ya. Dihajatin, Bu. Insya Allah ini masuk P3K ini tinggal tunggu ujian. Tapi anak-anak nggak ada masalah kan Ibu praktekin ilmu FPI? Enggak ada. Ini Oh. Pak dorong semua ini. Alhamdulillah. Soalnya Dan dulu tadi itu dia lihat statusnya ini dia bilang, Ya. Mama tidak ajak-ajak deh. oh iya. Ya saya bilang begini, kemari saja. Dia bilang, ujian anak SMP ini kan dia mengajar SMP. Oh. Tadi malam kan ada saya testimoni tuh ibu-ibu. Saya tidak buka tadi malam. Oh iya, ibu-ibu itu dia anaknya pada awalnya menentang semua, tapi ada satu yang akhirnya dikasih pemahaman dan memahami gitu. Memang Saya tidak ada menentang. iya. Apalagi yang laki-laki itu dia bilang, ilmu apa Mama suruhkan saya ini? Kan dia sudah berhasil nilainya bagus. Iya, 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 iya. Ilmu saya bilang pelajari saya jangan bertanya. Namanya Bacanya. ilmu jalur langit. Iya. Jadi saya bilang Mama ini mau berangkat. Kemana? Tenang saja kau. Mama mau berangkat pesugihan. Tidak juga mas. Nah, kalau Pesugihan. tidak berhasil nah ya doakan Mama. Jangan kalau Bu, Mama yakin kita pasti Yakin, berhasil. pasti berhasil. Gitu. Kalau tuh Oh. masih antara berhasil setengah, nggak berhasil setengah. Jangan. Kalau namanya tuh Bu, tapi kita harus yakin Nah, jangan pasti kalau, jangan berhasil. semoga, jangan mudah-mudahan mas ya. Iya, harus yakin pasti berhasil, yakin pasti bisa, yakin pasti lancar. Gitu. Saya pensiunan guru SD. Oh, Ibu Tamu RDI banyak bu guru ya. Ada SD, MTS, ada juga dosen. Banyak pengajar. Kita satu keluarga itu keturunan Mama itu pokoknya ada guru semua, paling banyak guru. Oh. Cuma dia ini tidak guru. Iya, 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 iya. Yang pertama? Yang pertama guru SMP. Iya, iya, iya. Yang kedua guru SMP. Saya pensiun 1 Agustus 2024. Oh, tahun lalu. Iya. Baru Ibu tahu RDI. Nah, baru tahu itu. Oh, tapi enak tuh Bu, kalau udah posisi pensiun ngerjainnya bisa maksimal. Waktu itu saya Gitu. maksain datang ini Nah. mas, sampai tidak ada gangguan lagi saya di rumah kan. Ini Ya, saat yang tepat, Ibu dorong tuh semua anak-anak Ibu biar pada waras ya. Sehingga yang terpenting itu adalah anak yatim Bu. Itu aja. nah, saya tinggal begitu. Pokoknya di rumah saja biasa. Ya. Kalau siang sendiri anak-anak pergi kerja. Jadi gini Bu, ketika Ibu tahu, alhamdulillah anak-anak tidak ada yang menentang, tularkan Bu,
tularkan yang terpenting itu nomor satu adalah sedekah ke anak yatim. Itu benteng Bu, benteng untuk apapun, ya tolak bala, ya rezeki, keluarga dan sebagainya. Ya, harapannya apa? Harapannya agar anak-anak kita kelak nih tidak apa ya, namanya hidup itu pasti ada anugerah Bu, ada sesuatu rintangan, betul pasti. Tapi menjalaninya dalam keadaan nyantai gitu, nggak pusing gitu. Jangan ada pikiran. Iya, orang jelas-jelas kok rintangan itu memang harus dilalui, dihadapi, nggak bisa kita hindari kan, karena kita punya tujuan gitu. Kecuali kita nggak ada tujuan ya sudah, ada rintangan ya balik kanan, ngapain dilewatin. Karena nggak bisa dipungkiri Bu, gitu. Nggak ada cara lain selain minta pertolongannya ke Allah. Di RDAY wasilahnya ya anak yatim itu, sedekah ke anak yatim. Saya sedekah subuh sana itu. Kalau sudah baru sama buka sama kiri itu. Masukin di celengan. Iya. Itu. Belum masa sedikit. Mohon maaf nih kalau saya boleh tahu Ibu berapa taruh di celengan tuh setiap hari? Tidak juga banyak. Belum ratusan Mas, puluhan gitu. Setiap hari? Iya. Tapi rutin? Salat subuh, iya. Ada 10.000? Ada 20.000? 10.000, 20.000. Oke. Tadi saya pas berangkat ini saya isi 50. Oke. Kira-kira nih, kalau Ibu paksain 20.000 per hari, keberatan nggak? Enggak. Jangan kedepannya ya. Sekarang nggak apa-apa. Ibu kan lagi latihan. Kedepannya kalau bisa Ibu transfer Bu. Ibu ada banking nggak? Ada. Nah, walaupun 20.000 rutin tiap hari Bu. Iya. Latihan kayak orang makan. Setiap hari kan kita makan. Jangan Ibu makanannya dikumpulin dulu 1 bulan baru Ibu makan. Jangan. Muntah yang ada. Kalaupun nggak muntah, nggak mungkin kita mau makan harus dikumpulin dulu, nggak mungkin ya. Ini kita latihan istiqomah namanya Bu. Jadi nanti yang ada Ibu sedekahin. Nah berikutnya Ibu paksain setiap hari, walaupun cuma baru 20.000 nggak masalah. Yang penting rutin Bu. Ya, jam 00 misalkan Ibu bangun nih langsung sedekah. Jam 00 bangun sedekah subuh, gitu kan? Saya habis sholat subuh. Saya belum tahu jam 00. Kalau Ibu habis sholat subuh, kan di RDAY ditunaikannya setiap hari, waktunya setelah sholat tahajud itu diijab Bu. Jadi semua sedekah subuh yang masuk ke RDAY Setelah sholat setiap hari setelah sholat tahajud itu anak yatim ijab, ya, mengaminkan semua hajat-hajatnya tamu RDAY, gitu. Kalau Ibu sedekahnya waktu subuh, ya, itu masuknya di hari esoknya, gitu. Karena diijabnya itu kurang lebih sekitar jam 2 sampai jam 3 setiap hari, gitu. Saya itu mau ditanya kan? Ya. Tahu. Nah, nanti ke depannya Ibu transfer gitu. Aduh, saya nggak mau pusing Mas Regi. Boleh nggak kalau misalkan seminggu sekali di awal? Silakan, gitu. Kalau misalkan pengen 1 bulan sekali, lebih baik. Jadi nggak payah transfer setiap hari. Rekeningnya siapa itu Mas? Apa? Pak Haji? Oh Pak Haji. Gitu. Ya apa banyak rekeningnya? Apa? BCA Mandiri. Ya, BNI, BRI. Saya Mandiri Mas. Ya, aman Bu. Kan bisa kan transfer 20.000 kan? Gitu. Nggak apa-apa Ibu latihan dulu 20. Saya pulang dari sini Ya. latihan dulu. Yakin Bu pasti naik tuh. Iya. Ntar rezekinya nggak tahu ada aja. Kok uang nggak habis Jadi ya? sampai saya yakin saya pasti berangkat saya Iya. mau. Baru Ibu naik nanti 30. Ah, nih makin naik nih rezeki saya nih, alhamdulillah nih, naik 50. Baru naik 60, 70, tahu-tahu 100 setiap hari. Ih, gak kerasa ya. Baru sekian bulan sih sudah bisa sedekah subuh. Tadinya 10.000, 20.000, sekarang sudah 100.000. Ah, itu Bu. Kebuka tuh pelan-pelan.
gitu. Soalnya rata-rata juga nggak sedikit tamu RDI yang mulainya pelan-pelan Iya. gitu, nggak sedikit Bu. Nah makanya suka ada kan yang modelnya celengin dulu. Mungkin karena kebiasaannya seperti itu ya, nggak Saya apa-apa, celengin dulu. nggak masalah gitu. Tapi setelah dikasih tahu, oh kalau bisa begini, kalau bisa begini, nah itu. Karena nggak bisa dipungkiri Bu, kalau di RDAY itu kan sifatnya tuh setiap hari ditunaikan. Jadi anak yatim itu nanti kan mendapatkan amplop dari sedekah subuh itu ya kan, terus dia juga makan, yang mana di pagi itu mereka makan, jadi atas apa yang kita sudah berikan langsung ditunaikan gitu Bu. Ya kalau kita sedekah subuh ke masjid kan sifatnya pengurus itu kan ngumpulin dulu tuh, kumpulin dulu, nanti ada kebutuhan baru digunakan gitu. Bukan berarti kita pahalanya ke pending ya, bukan, nggak gitu konsepnya gitu. Pahala kita tetap nyampe langsung. Cuman Nggak kan sama. kita lagi ada hajat nih gitu. Nah ternyata sedekah yang terbaik itu ketika lagi ada hajat sebisa mungkin langsung ditunaikan gitu. Kayak kasih makan orang nih, langsung dimakan. Kasih makan anak yatim, langsung dimakan gitu Bu. Karena ketika langsung dimakan, mereka kan pasti alhamdulillah ada terus rezekinya gitu kan. Nah itu sama aja dia mendoakan kita. Semua sedekah baik gitu, tapi ada fadilah-fadilah tertentu untuk kebutuhan tertentu, khususnya hajat ya. Kebanyakan orang itu kan sedekah pasti Ada hajatnya. ada hajat Bu. Sedikit sekali orang yang sedekah sifatnya hanya sebatas bersyukur dalam artian sudah memahami konsep ya. Aduh Mas, saya mah udah malas-malas minta ke Allah karena Allahnya udah terlalu baik sama saya nggak minta aja dikasih terus sama Allah. Kan ada yang kayak gitu kan gitu. Karena ucap syukur itu level tertinggi setelah meminta Bu. Level tertinggi setelah meminta, kan Allah bilang, Allah berfirman, mintalah padaku. Siapa yang nggak minta samaku maka sombong, ya kan? Nah di RDAY ini Pak Haji maksain kita semua naik satu level untuk jangan minta tapi banyak bersyukur. Sebenarnya begitu. Nah dengan cara sedekah. Selama ini kita kan minta mulu, sedekahnya bisa dikatakan jarang atau kurang, ya kan? Minta nggak udah. Minta saja tapi tidak ada pengeluaran. Nah dengan kita bersedekah itu sama dengan kita bersyukur Bu. Kita minta pantes, buang dulu baru kan ilmunya terima kasih, terima dulu kasih dulu nanti terima gitu, kasih dulu terima lagi kasih lagi, terima lagi kasih lagi, terus begitu nggak, makin banyak ngasihnya, makin banyak terimanya, makin banyak kasihnya. Kita biar tidak pakai anu Mas. Apa? Belakang. Gak usah. Terus ini satu. Di pesawat dia tidak terus. Tapi memang dari Sulawesi itu lumayan banyak. Sulawesi lebih banyak ketimbang Kalimantan. Tamu-tamu RDAY ya. Ya misalnya kalau dari Palu kurang ya Mas. Nggak terlalu memang. Misalnya Sulawesi Selatan, Ya Makassar pokoknya kan. Makassar. Cuma yang paling banyak di dalam kota sini. Iya itu udah pasti Bu. Iya, dekat kan Mas. Karena selain tapi nggak juga Bu. Kadang orang dekat tuh malah Ada ini perhatian. juga malah belum, ibaratnya Belum ada sinyalnya. apa namanya? Iya. Dari hatinya kita itu belum. Allahnya belum ridho Bu. Belum ridho. Ya susah kalau Allahnya belum ridho Bu. Mau di depan mata Biar juga. banyak uang. Kalau Iya. belum diridhoin tidak bisa. Betul. Karena bicara ridhonya Allah tuh sehat badan, rezekinya ada, waktunya ada gitu.
daripada besar-besar nyangkut malah jadi utang, Iya. pusing kepala. Alhamdulillah. Itu dia bilang nanti pulangnya dari sana baru saya datang ambil barang aja. Oh iya. Bisa. Ya memang kita udah, ibu mungkin udah niat nih, saya pasti mau ke Daya, saya pasti ke Daya. Alhamdulillah saya pasti nyampe, pasti berangkat, pasti Kalau saya lancar. punya permintaan Mas. Ya, Mau tidur saya minta pasti saya akan ketemu Pak Haji. Dengan izin Allah. Pas ada Mas Regi nomor-nomor, ya. nanti ada nomor ini kan, masih nomor apa itu Mas? Apa? Ada hotline itu Oh ya, Ya, itu yang saya catat. ya. Nah itu hotline juga alhamdulillah Bu, semenjak Oktober tahun lalu ya kan, tadinya tuh RDAY kan orang itu mencari semua nomor Pak Haji dihubungin nggak dibales, WA Bu Ai dihubungin nggak dibales, dicari nih nomor siapa yang bisa menghubungi nih, dapetnya malah nomor palsu yang ada di Facebook, di Saat ini ada bukan TikTok. Facebook, cuma YouTube saja saya. Nah kalau yang buka YouTube aja insya Allah selamat Bu. Ya, YouTube saya ada saya buka-buka di tempat lain. Gitu. Nah, yang akun-akun lain nih. Sehingga saya bilang Pak Haji, kayaknya sudah saatnya RDAY punya nomor hotline. Sebab ya banyak sekali tamu-tamu yang hanya ingin tahu alamatnya aja, bingung. Karena ini kan tamu-tamu nih, ya mohon maaf Bu ya, ada sebagian yang paham, dia bisa lihat di Google, dia bisa lihat di YouTube, tapi ada juga sebagian yang bingung gitu. Ya kita kan harus bisa memberikan pelayanan yang inilah gitu. Masa mau nanya alamat aja bingung kemana gitu. Nah akhirnya saya minta Pak Haji beli untuk diadakan nomor hotline. Oh ya bos, oke. Nah itu saya yang kelola Bu sementara waktu gitu. Jadi Saya bilang, ini saja sama WA saya begitu kan? ya Saya mau berangkat. Apa pasti datang di sini saya tidak tahu mau tanya alamat di mana. ya Nah, pas kita kirim nomornya kita, Heeh. sudah saya simpan itu. Saya kasih tahu anakku ya sudah ada taksi menjemput kita. ya Dia bilang jadi mama jadi pasti kita jadi berangkat. Nah ini saya juga Bu, taksi kabul kan saya izin juga ke Pak Haji. Pak Haji saya izin ya Pak Haji gitu. Maksudnya banyak sekali tamu-tamu dari luar kota yang memang sama sekali belum pernah ke Bogor, bahkan ke Jakarta, bahkan ke Pulau Jawa. Terus bingung Pak Haji gitu kan. Walaupun ada Grab, walaupun ada banyaklah transportasi menuju ke Bogor, tapi kan bagi yang belum pernah kan, Pasti Taunya- tersesat kan? tahu- Putar. nah takutnya ketemu yang mohon maaf ya, Iya. orang jahat gitu. Banyak. Iya, kadang-kadang kan, Bu kemana? Bogor berapa? Oh iya, misalkan 500 atau 600 atau 700. Macam tadi di sana ibu. Saya bilang enggak. Sudah ada. Baru nyampe Bogor. Bogornya di mana Ya. Bu? Di sini. Ah ini Mas harus nambah lagi. Tambah Bu. lagi. Sekian. Ah, wah Bu, ini saya pulangnya nih jauh nih Bu. Tambahin lagi. Oh ngeri Bu. Itu kan memang di bandara kan isinya penjahat semua itu. Yang ke situ saya seberapa kali ke Jakarta Mas. Pertama orang studi banding, ada terus ke Bogor juga. Oh, Di Taman Safari sana itu taman apa namanya? Iya. Orang Pigiakan. Puncak. Di tahun 2000 berapa itu? Ya. Di tahun 2022 orang juga dari Jakarta, Jogja, Surabaya. Oh. Masih saya aktif mengajar Ya. bersama teman-teman. Agenda tahunan ya. Iya. Tahun 2023 saya dengan anak-anak ada pergi di Jogja. Orang Ya. bilang oh, dan baru sana kita pergi Jogja 1 minggu. Nah, jadi Bu, terkait penginapan Iya, bagaimana? di RDAY itu penginapannya ada bangunan baru, kamar besar, kamar mandi dalam. Cuman posisinya agak naik tangga, agak bukit gitu Bu. Nah, Ibu, Kaki-kakiku ini Mas. oh oke, kalau Jadi kan sakit yang di bawah saja Mas. ya, kalau sakit
ada juga penginapan yang di bawah, cuman kamar nggak terlalu besar, terus kamar mandinya luar gitu. Di luar? Ya, maksudnya modelnya tuh rumah nih, terus kamar mandinya nggak ada di dalam kamar gitu. Dalam artian di luar kamar. Umum pakai kamar mandi itu. Maksudnya untuk yang menginap di situ Oh, yang gitu. menginap, iya. Tamu-tamu yang menginap aja, bukan kamar mandi umum. Oh, iya. Semua orang ke Oh, situ iya. enggak gitu. Yang penting bisa saya dengan anakku masuk. Aman sih kalau ini asal untuk buat tidur aja sih aman gitu. Jangan yang berbukit mas. Ya. Memang kalau tidak disarankan yang ada permasalahan dengan lutut gitu ya. Ini tapi agak waktu saya masih mengajar pernah saya naik motor mas ditabrak. Oh, centongin bu. Ya, saya itu minta centong bisa. Iya. Ditabrak baru di sekolah kan 2 tingkat naik tangga terus. Nah, nanti sudah mulai agak ini pasca pensiun Ya, kan sudah tidak ada kegiatan lagi ke sekolah. ya. Nah, sudah mulai tidak, tapi masih nyut sedikit. Centongin bu. Jadi saya berhenti sudah naik motor. Saya lagi naik motor takut. Ini perjalanan kita 100 km bu. Jauh Biasa bu. orang ke orang biasa ke Luwuk ide anakku itu Oh iya. 16 jam mas naik mobil. Berapa jauh itu? 600 kilo berapa kilo? 600 yuk 16 jam. Wow. Bulan Agustus itu orang berangkat. Ini yang bawa mobil Iya. kecil mas. Mobil lagi ya. 16 jam berapa kali berhenti tuh bu? Pokoknya orang cuma istirahat, makan, Isi bensin. bensin, terus lagi. Orang berangkat dari sini subuh sampai. Kalau berangkat pagi mas, Iya. ya sekitar jam 12 lah, jam 1 sampai sana. Cuma istirahat ada masjid. Luwu tuh sholat. masuknya kabupaten apa bu? Kabupaten Lubang nggak kau? Oh. Kabupaten Lubang nggak itu? Jalannya ini bu ya apa? Tebing-tebing jurang-jurang gitu? Enggak. Tidak. Hutan. Cuma tidak sekali yang mendekat dulu hutan, tapi hutan itu ada pohon kelapa. Oh. Ini pas 2 hari lebaran juga pergi lagi tuh orang ini berapa jam 6 jam. Kemana tuh? Ada kan kuburnya bapaknya ada di Kota Raya namanya Kecamatan Oh. Parigi Montong. Bapaknya kan meninggal di sana. 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan meninggal di sana. Jadi rutin kita tiap habis lebaran pergi ziarah. Oh, ziarah makan. Ziarah makan. 6 jam. Baru ada jalan situ namanya kebun kopi itu mas. Iya. SS panjangnya. Saya itu biasa minum obat, tapi kalau tidak mabok 1,5 jam dilewati itu yang belok-belok itu mas. Iya. Kalau memang orang tidak mampu ya mabok. Macam kita ini apa? Pesawat. Tidak apa namanya? Waktu dia pergi KKN lalu bantu temannya, mabok dia naik otobus. Jadi itu kalau dia sendiri bawa mobil mas, Aman. tidak. Saya tidak mau Kadang- memberikan obat saya. Kadang naik bis juga tergantung bisnya. Dia selama 1 kali mabuk, cuma itu dia 1 kali mabuk sampai sekarang dia tidak mau lagi orang bawa mobil. Tapi nama belikan saya kan tadi dia bilang jauh sama sehat saja. Kadang bikin mabuk tuh bisa Dari aja. sopir juga. Ya dari cara bawanya salah sedikit nggak nyaman bisa, atau dari pengharum ruangannya bisa, Itu ada pengharumnya itu saya kepalaku. atau terkadang penumpang di sebelah bau ketek ya kan. Aduh, itu jangan ampun. dengan merokok. Ih, kalau merokok masih mending lah bu. Saya pernah bu kemarin waktu apa namanya, saya bulan Oktober kemarin kan ada pergi ke Bali kan. Jadi saya kan bareng sama Mas Abi kan. Jadi kita dipesankan tiket pesawat Garuda bu.
Jadi di pesawat itu kan kalau naik Garuda itu kan mewah-mewah Bu, Iya, mewah. orang-orang keren semualah ibaratnya gitu. Baru saya duduk di bangku bertiga itu, saya ajudannya Bang Abi, sebelah kiri ada orang nih, ya kan. Lu telepon aja berisik, telepon. Iya nanti ya bisnis ini ya, pokoknya sibuk banget. Saya kok mencium aroma, bukan bau ketek Bu, entah bau apa gitu kayak Biasa mulut mas. nggak tahu lah. Bau badan, ada orang juga bau badannya Nggak itu. tahu, pokoknya baunya aneh Bu, bener-bener saya tahan, kagak nggak ada masker, saya nggak ada bawa ini ketinggalan kan. Aduh, saya keluar, saya cari pramugari, ada bangku kosong di belakang, saya bilang, Mbak, minta tolong, mohon maaf, itu di sebelah saya orang bau banget, saya nggak kuat, pusing saya boleh nggak duduk di bangku itu? Oh iya mas, nggak apa-apa, silakan. Ini saya ada permen min gitu kan, kalau mau nih silakan dikasih kan saya. Ih, nggak kuat baunya Bu. Sama tuh orang waktu pulang dari sini, dari Jakarta studi Bandung itu kan transit Makassar. Nah itu orang timur, orang apa kayak orang Irian begitu baunya minta ampun. Wah itu ya. Itu kita pakai masker. Ya, yang begitu itu mas kalau kita satu mobil ya. Nah terus udah gitu dia tuh yang si cowok ini Bu, jadi Cowok kayak yang bau itu mas. cowok setengah mateng Bu, Apa? antara gitu-gitu lah ya kan. Iya beb gini. Ih, dalam hati saya nih, ini bau azab nih, bau neraka kali ya gitu. Neraka memang itu. Saya nggak kuat, baru saya bilang pramugarinya, Mbak minta tolong. Kalau saya itu masuk muntah. Ya itu saya pengen muntah Bu, nggak kuat itu kalau saya nggak pergi itu saya sudah muntah Bu. Wih. Kalau saya begitu sudah muntah malu. Bikin malu kita di pesawat mau muntah mas. Iya. Padahal bukan karena kita mabok perjalanan, gara-gara masalah itu. Itu. Saya kalau jalan lurus tidak enak. Enak. Dan jangan belok-belok. Sebetulnya Bu, belok-belok asal yang nyetirnya enak, aman Bu. Gitu. Ini kadang yang nyetirnya, Saya kalau anakku ini yang bawa, nah dia tahu kan. Jadi tidak, dia tahu saya jangan belok, jadi tidak muntah saya. Iya. Tapi kalau orang sudahlah. Kadang suka ada yang bawanya tuh, jangan kan jalan belok-belok, jalan lurus aja Iya, kadang. saya sedikit rem. Iya. Itu. Remnya nggak ini. Langsung gitu. kita begini. Dan juga kalau naik mobil, kalau memang orang mau muntah harus ada isi perut saya. Iya. Makan sedikit. Betul. Restoran tadi tuh di sana makan sedikit. Bawa bekal. Saya pas mau berangkat ini dari jam berapa saya so bangun? Mas jam 3. Iya. Ketika ada tidur. Mencoba masak. Pas ada keponakan, ya saya bilang antar tolong ke bandara. Tapi abang pasnya hari Kamis Bu datang. Ya so itu saya apa kerjaan kalau sebentar malam Jumat di situ. Kejar malam Jumat ya, betul. Iya, kejar malam Jumat saya. Kalau malam Jumat banyak kata anak yatim Ya, sholat 100. tahajud Ya. ya. Jumat berkah Bu. Itu saya usahakan memang itu. Ya. Pas dia tanggal merah juga. Ya, kebetulan ya. Pasti kita bisa nak. Saya suami orang Bugis Bone. Oh iya. Istri saya Bugis Bone Bu. Oh, Iya. ya. Mandre, Mandre, Bosi, Bosi. Tinro. Bone pantas. Tapi dia orang tuanya merantau ke Riau. Jadi ketemu di mana Mas Rek? Di RDAY. Ah, Pasien ketemu pasien. pasien ah. Selama. 10 tahun lalu. Oh, 2015 saya menikah. Pasien jadul saya Bu. hanya orang telepon macam apa namanya? Yang pas suruh bau utang itu Mas. Ya
Terima Bu. Eh, Saya kalau mau 1 miliar ya, kalau nggak 1 miliar saya nggak mau. Sama angka mas. Hah? Biasa angka. Angkat Tapi aja angkat Bu. saja. Bu, saya mau nawarin pinjaman. Berapa plafonnya? 20 juta nggak bisa. Kalau mau saya 1 M, saya ambil gitu. Banyak penipu mas. Hah? Takut saya. Pernah lalu ada sapi ibarat kreasi langsung telepon. Heeh. Ibu di mana? Kan memang ada cucuku tentara, ada tugas di Iya. Bandung. Heeh. Dia bilang TNI. Hmm. Saya bilang kenapa? Paling panggil ibu dengan saya. Hmm. Kan itu cucu. Iya. Dia panggil nenek. Oh iya dan lupa. Gitu dia. Oh. Saya percaya sudah dulu itu mas. Mm-mm. Jalan Mbak Bella. Ya Mbak Bella. So tidak betul. Sampai dia bilang kalau sampai di rumah, informasinya sudah sampai di rumah suruh anak blok semua. Iya. Baru saya tanya saya punya cucu itu kayak pernah dia buat telepon. Tapi ada nomor dengan dia. Hmm. So itu saya takut bangga ke yang keadaan mas. Saya kalau telepon biasa saya diangkat. Iya, kadang-kadang nggak Masih ada jelas. namanya, Ya, kan? kalau orang butuh dia pasti WA. Ya, so itu saya begitu kalau dia Iya, WA betul. baru saya. Memang. Kalau itu pokoknya beda-beda ekornya saja nomornya. Pokoknya 11, 45, 49 baru Iya. 50. Pokoknya sama semua nomor saya cuma ekornya gitu. Iya. Jadi saya bilang saja betul. Suruh pak utang tidak. Karena ini masih ada utang di bank. Tapi kadang-kadang Bu, itu telepon ada orang buat utang pakai apa Pakai namanya orang. keluarga siapa keluarga yang tidak serumah dikasihlah nomor kita. Jadi dia yang nggak bayar kita yang ditelepon. So itu saya sampai tak minta mau angkat. Iya. Hari-hari itu sampai 5 kali mas. Terus saya dia aja kau bunyi terus. Iya. Karena jual beli data tuh sekarang tuh aduh kacau. Sekarang ini hati-hati kita ini HP ini ya. Banyak sekali penipuan. Itu kan ada tamu RDA kan dia pencet hilang duit 120 juta BNI. Diproses, diurus nggak bisa. Tidak bisa beda. Tapi ini bank ini juga lemah gitu. Iya, di kalau sana BRI terus tidak. Apa BRI banyak hilang uang. Ya, Ada tetanggaku itu makasih gaji pensiun suaminya hilang 2 juta. masih mending Bu kalau 2 juta Bu. Ini ada yang sampai hilangnya puluhan bahkan ratusan juta Bu. Dia orang lacak di mana itu lah. Nggak ngerti. Berarti Mas Regi ini pernah ke Bone? Belum, Astaga. belum. Saya belum pernah nginjak Kampung sama Kalimantan, Sulawesi, belum. Papua yang timur sana saya belum. Mentok saya baru sampai Lombok aja. Seberapa anggota Apa tuh? anak? Oh 2 Bu. Alhamdulillah. Oh memang orang tuanya ada tinggal memang di situ. Di Riau. Ya. Berarti Mas Regi orang Riau. Orang tua saya dari Riau Kepulauan. Nah kalau istri ini Riau Daratan. Gitu. Tamu RDI. Ya, dia datang ke DIY dari 2014 atau 2013 gitu, lupa saya. Pokoknya kalau saya 2014, Kawin. nikahnya 2015. Sebentar Bu, ketemunya nggak lama saya. Kenalan sebulan, tembak langsung, ajak nikah. 2 bulan kabul, nikah langsung halal, alhamdulillah. Nggak lama kemudian hamil, alhamdulillah. 9 bulan lahir, alhamdulillah. Rezeki. Ya. Jadi tinggalnya di Bogor situ Mas. Saya tinggal di dekat RDI Bu. 5 menit aja dari rumah. Dekat. Jam 11 kita nyampe ke Pagian nih Bu. Ya, jauh. Nanti kita mampir rest area dulu lah. Ngopi-ngopi dulu lah, nyantai.
Ya kurang lebih jam 1-an lah, jam 1 jam 2 lah, tergantung anak yatimnya ready jam berapa. Soalnya pulang sekolah kan mereka datang ke RDAY jam 12, mereka keluar pulang sekolah, pulang ke rumah siap-siap, langsung dia berangkat ke RDAY. Ada yang datang jam 1, datang jam setengah 2. Berarti ada pulang ke rumahnya juga. Iya, memang mereka nggak tinggal di sana bu, nggak ada satupun yang tinggal di RDAY, nggak ada. Mereka ini kan yatim, masih punya ibu, Oh, masih punya. ibunya ada rumah, gitu. Jadi tidak, ini bukan yayasan atau yang sifatnya Iya, panti ya, yang sifatnya panti kan ya, tidak pulang. yang mereka memang kehidupannya di situ, gitu, enggak. Jadi semuanya ya dari daerah sekitar RDAY, desa-desa di sekitar RDAY, gitu. Wah, tiba carinya itu mas yang anak-anak masih dalam kandungan meninggal bapaknya itu. Carinya betul. Nah kalau itu kan sifatnya kan udah dari mulut ke mulut ya bu ya. Oh. Jadi warga kampung tuh udah tahu kalau ada yang meninggal, Meninggal bapaknya. masih bapaknya, dalam terus kan dikasih tahu kan mau nggak apa namanya ke RDAY nanti dapat santunan setiap hari gitu kan, dapat ini dapat itu, oh mau, oke. Saya kira anak-anak itu di sana mas. Enggak bu, enggak ada satupun yang tinggal di RDAY. Karena Pak Haji tidak ingin memisahkan Iya, anak tali silaturahmi, hubungan antara ibu dan anak, ya. Itu bu, ternyata itu bentuk ya, salah satu bentuk cara memuliakan anak yatim, tidak diputuskan. Bayangin bu, mereka masih kecil nih, ibunya masih ada, Berarti yang masih Baru- kecil itu dengan ibunya ke situ, baru diseret, dengan ibunya. oh Yang ya, masih kecil. yang masih kecil-kecil ya sama ibunya kan belum bisa mandiri Iya, mereka sih. kan. Tapi yang udah agak besar SD kelas 2, kelas 3 Sekolah, itu tidak diantar sudah sih. mandiri ya. Kadang nggak diantar juga bu, Oh. kan dijemput, ada jemputannya. Oh, ada jemput. Ya setiap hari dijemput sama ada mobil-mobil jemputan khusus, Oh, so ditahu memang Di- sekolahnya kan. dijemput, diantar lagi malam sore gitu. Tuh, dan Begitu setiap hari, rutinitasnya. saya kira so tinggal di situ. Enggak bu, karena bukan sifatnya panti gitu. Dan mereka tidak ada satupun yang bahasanya sapu-sapu, cuci baju dan lain sebagainya. Mereka semua betul-betul apa ya main aja udah sehari-hari